Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sesuai dengan jadwal yang sebelumnya kita susun, kita akan berdiskusi mengenai problem bangsa. Jadi tema kita pada kesempatan hari ini adalah HRS atau Habib Rizik Syihab dan problem bangsa. Menyoal problem bangsa yang sebenarnya apa sih yang terjadi di negeri kita. Bersama saya pengamat politik, beliau adalah Rais Syukur Timung, sarjana ilmu pemerintahan, dan memang beliau konsen di hal-hal yang berbau tentang pergolakan perpolitikan di bangsa ini. Untuk itu tidak membuang-buang waktu, saya memberikan kesempatan kepada beliau untuk bersama kita menemani kita dalam dialog atau diskusi pada kesempatan siang hari ini. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini suatu forum yang perlu diapresiasi karena masih menyisakan ruang kritis untuk menyelesaikan berbagai problem bangsa. Nah, belakangan kita lihat beberapa soal yang menjadi headline, bahkan menjadi trending di berbagai media sosial tentang pulangnya HRS ini kan, Habib Rizik Syihab, yang cukup bombastis tuh. Sehingga banyak peneliti menilai bahwa pulangnya HRS ini sebagai pulangnya simbol oposisi di bangsa ini. Makanya ada seorang peneliti Al-Azhar Kairo bahwa HRS ini merupakan simbol oposisi di mana di tengah perpolitikan Indonesia yang sudah semraut, sehingga HRS ini dianggap sebagai simbol oposisi. Artinya sudah tidak ada oposisi atau gimana? Ya, sudah tidak ada oposisi karena faktanya Prabowo kemarin sebagai Simbol oposisi, tandem lawan Jokowi sudah menerima naik juga di atas kereta sebagai Menhan. Makanya simbol oposisi, dan itu baik sebagai demokrasi. Oposisi dalam sebuah negara demokrasi itu baik. Nah, celakanya adalah banyak di antara kita, bahkan buzzer influencer ini tidak paham bahwa ternyata pengkritik Jokowi itu sebenarnya pecintanya. kok bisa? Di mana poinnya itu? Pengkritik Jokowi, ya karena dia tidak menginginkan Jokowi keliru, karena dia tidak menginginkan kekuasaan ini salah dan jatuh. Nah, itulah yang saya maksud bahwa keniscayaan dalam demokrasi itu adalah kemerdekaan berpikir, dan itu bertumbuh pada nalar yang sehat. Nah, kita lihat tadi belakangan bahwa RS pulang, bagaimana antusias dan simpati dari umat, dari masyarakat yang memadati bandara waktu itu. Diperkirakan berapa juta, saya tidak bisa hitung juga itu. Artinya banyak. Bahkan menurutku konsolidasi, bahkan pertemuan yang dilakukan di Petamburan oleh HRS itu konsolidasi oposisi, karena tidak hanya umat Islam saja yang hadir. Ada seorang aktivis buruh namanya Iut namanya, dia aktivis buruh yang justru sangat menyukai model dan tipikal yang dilakukan oleh HRS dalam melakukan kritik terhadap kekuasaan. Makanya saya bilang tadi bahwa di dalam sebuah negara demokrasi kita penting merawat sebuah gerakan oposisi, karena itu merupakan salah satu pecinta yang tidak menginginkan negara ini jatuh, gagal, dihantam oligarki. Yang harus merawat itu apakah tokoh-tokoh oposisi sendiri atau itu juga harus menjadi tanggung jawab negara, ataukah negara harus memberi ruang adanya oposisi itu? Iya, negara kan gini, kalau negara membungkam orang yang mengkritik terhadapnya, berarti dia harus punya surplus moral, dia harus punya moralitas kan begitu. Taruh lagi ini, kalau
Kalau dia membungkam kritiknya secara otomatis, maka tentunya dia harus surplus moral. Nah, kalau dia punya surplus moral kemudian membungkam orang yang mengkritiknya, itu kan ngaco. Nah, justru faktanya yang terjadi demikian. Dia membungkam orang yang mengkritik terhadapnya, tapi dia tidak memperlihatkan dalam waktu yang bersamaan bahwa dia layak untuk dipuja. Apakah artinya penguasa saat ini tidak memiliki moral publik atau gimana? Sehingga dia harus punya surplus moral untuk membuktikan bahwa dalam satu waktu dia seolah-olah menguasai segalanya. Tapi di sisi lain dia harus punya surplus moral untuk mendukung itu. Sinyalnya demikian. Kan gini, misalnya contoh baru-baru ini. Kita ambil yang baru-baru saja. Penurunan baliho yang dilakukan oleh TNI. TNI itu kan. Nah, di situ kita bisa menganalisis. Apakah memang di sisi lain bahwa secara psikologi Pangdam itu tegas. Dia memperlihatkan bahwa dia tegas kan begitu Pangdam ini. Nah, tapi kita harus tahu dulu, orang tidak bisa salah dalam menganalisa apa dasar hukumnya si Pangdam menurunkan baliho kan begitu. Kalaupun dia punya dasar hukum untuk menurunkan baliho, taruhlah diperbantukan karena Satpol PP tidak bisa manjat sehingga TNI yang membantunya kan begitu. Iya. Karena Satpol PP tidak bisa manjat. Lalu apakah itu inisiatif Pangdam? Atau yang kedua, atas perintah siapa dia melakukan itu? Iya. Nah, kalau atas inisiatif pribadinya Pangdam yang melakukan menggelar pasukan untuk menurunkan baliho, apa dasar hukumnya? Nah, kalau ada yang menginstruksikan Pangdam untuk menurunkan baliho, berarti istana kan begitu. Nah, kalau istana yang menginstruksikan penurunan baliho, kenapa istana tidak menggunakan corong publik untuk menyampaikan ke rakyat bahwa ini saya yang suruh? Jadi tidak bisa disalahkan orang menduga-duga bahwa ini ada kepentingan istana di balik penurunan baliho. Nah, hal inilah yang orang menganalisis bahwa memang tidak punya surplus moral. Tapi dari pihak istana sudah mengklarifikasi jika mereka tidak tahu. Presiden sendiri menyampaikan, oh itu saya tidak tahu itu. Soal penurunan baliho dan sebagainya. Nah, artinya 20 tahun setelah reformasi bergulir, di mana TNI harus tunduk kepada pemerintahan sipil, ini pertama kalinya dia melakukan sesuatu yang masuk ke dalam ranah politik. Padahal mereka tidak bisa. Dia sudah berjanji untuk tidak masuk ke dalam pemerintahan sipil. Artinya dari Bang Rais sendiri menilai bahwa ini hanya kebijakan politik atau ini hanya masalah politik yang sementara bergulir ini. Iya, kalau bukan masalah yang bukan menjadi sebuah masalah yang besar. Kalau ini kan persoalan politik, sehingga tidak punya dasar hukum bagi aparat keamanan TNI, Polri untuk masuk ke dalam itu. Kan ini bukan persoalan teritori bangsa atau ada serangan dari luar kan? Bukankah ini karena ada kegentingan? Ada mungkin bacaan intelijen bahwa akan terjadi perlawanan yang besar dan akan terjadi revolusi. Iya. Face to face. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menyalahkan orang-orang untuk menduga bahwa ini ada kepentingan istana di balik itu. Baliho itu kan ekspresi politik. Iya. Baliho itu ekspresi politik yang harusnya diselesaikan dengan analisis politik, bukan dengan sinisme militer, kan begitu. Dia ekspresi politik. Kalau kita menganggap bahwa seluruh baliho itu melanggar aturan, kenapa tidak turunkan semua baliho yang berseliweran di Indonesia? Kan banyak sekali baliho berseliweran ini. Makanya saya bilang baliho itu adalah ekspresi politik. Apakah yang salah adalah wajahnya HRS di situ, atau kalimat di belakang baliho itu, ataukah memang baliho itu yang melanggar ketertiban umum? Yang mana itu? Makanya ini dasarnya yang perlu dicari. Kalau memang penurunan baliho ini inisiatif Pangdam. Tapi saya menduga ini bukan persoalan inisiatif Pangdam. Ini ada kepentingan istana di belakang penurunan ini. Karena ada kecemasan di balik pulangnya HRS, ada kecemasan. Karena ini simbol oposisi yang hadir ini, di mana seluruh umat menginginkan HRS sebagai simbol yang melakukan pengkritikan terhadap kekuasaan. Karena faktanya di Petamburan ada banyak konsolidasi di situ, ada banyak konsolidasi umat, bukan hanya diwakili oleh kelompok Islam. Kalau yang kita lihat dari belakangan ada Veronica Kuman, yang aktivis LBH itu kan. Kemudian ada IUT, aktivis buruh.
Dan banyak juga dari kelompok kiri dan kelompok non Islam yang hadir di Petamburan sebagai konsolidasi politik. Nah, inilah yang membuat istana merasa cemas. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan bangsa kita? Kan sesuai dengan tema kita pada pada siang hari ini adalah HRS dan problem bangsa. Sebenarnya problem bangsa kita sekarang apa sih? Sehingga ini berita tentang Habib Rizik Syihab atau masalah kedatangan Habib Rizik Syihab ini kok blunder naik, kok bisa naik di publik menutupi problem ini. Sebenarnya problem kita apa sih? Atau problem kita memang si Habib Rizik Syihab ini? Ya itulah, Habib Rizik ini kan tidak punya dosa politik. HRS ini kan tidak punya dosa politik. Dia hanya orang yang mau jujur menyampaikan bahwa ternyata bangsa ini selama ini keliru. Hanya keliru bangsa ini. Lalu dihantam oleh buzzer-buzzer yang menyudutkan ruang-ruang personalnya, ruang-ruang privatnya dihantam oleh influencer. Itu kan ruang-ruang, apa urusannya? Tidak ada hubungannya antara dia melakukan kritik terhadap kekuasaan dengan ruang-ruang personalnya. Tidak ada hubungannya. Taruhlah begini, saya atau Bapak melakukan kritik. Jadi seluruh borokrasi kita yang bersifat pribadi, personal itu akan diumbar kiri kanan. Ini kan kekacauan nih. Inilah salah satu yang menunjukkan bahwa ini juga problem bangsa. Kekuasaan terlalu banyak memelihara buzzer. Buzzer itu kan kita tahu sendiri, para buzzer-buzzer itu kan banyak dari mantan aktivis, banyak mantan dosen, banyak mantan wartawan, sehingga secara otomatis dia tahu dan mempelajari bagaimana biografi Habib Rizik. Dia umbar kiri kanan. Nah, kita harus mengakui secara jujur bahwa persoalan bangsa kita banyak. Tapi ada upaya untuk melakukan perbaikan itu juga hal yang kita tidak bisa nafikan. Betul. Banyak dari pemerataan kemiskinan, kesenjangan ekonomi itu masih menjadi headline dalam persoalan-persoalan bangsa. Nah, inilah yang saya kira dipahami oleh Habib Rizik. Ini persoalan yang perlu diaspirasikan begitu, yang perlu diasosiasikan secara kelompok. Dan ternyata simbol HRS ini tidak hanya dari kelompok Islam. Artinya kedatangan beliau ini kemudian memberi satu sinyal bahwa ada perlawanan. Mungkin memberi sinyal kepada istana bahwa ini ada perlawanan, dalam hal ini perlawanan yang memang sifatnya demokratis. Tapi dari pihak bangsa kita sendiri, entah itu dari kekuasaan atau dari mana, menangkapnya sebagai simbol perlawanan yang merusak tatanan bangsa. Nah, sebenarnya sebelum kedatangan beliau, beberapa masalah bangsa belakangan kan sampai misal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu. Nah, ini kan masih menjadi polemik sebenarnya, menjadi masalah. Setelah beberapa kali revisi, sebelum ditandatangani dirubah. Padahal ini kita melihatnya sebagai sesuatu yang sangat sakral pembentukan undang-undang ini. Tapi kan kemarin kita tahu sendiri bagaimana modelnya. Pembentukannya ngawur, tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan asas pembentukan undang-undang. Juga sampai pada yang dianggap oleh istana bahwa ada tipe-tipe kesalahan penulisan yang perlu perbaikan. Sampai setelah disahkan pun ini masih menjadi masalah. Nah, ini kemudian dengan kedatangannya Habib Rizik, semua masalah ini kok tiba-tiba hilang. Pandemi juga tiba-tiba hilang. Ternyata dengan berkumpulnya Habib Rizik muncul lagi. Dan berbagai banyak problem lainnya sebenarnya. Nah, sebenarnya problem bangsa ini yang besar itu apa sekarang? Makanya relevansinya dengan pertanyaan kita tadi di awal, apa sebenarnya problem bangsa ini? Saya kira Omnibus Law, undang-undang yang kemudian belakangan disahkan oleh DPR itu hanya bagian terkecil dari komplikasi penyakit yang diderita bangsa ini. Terkecil itu hanya bagian terkecil. Karena yang bermasalah dari bangsa ini adalah darahnya, yang bermasalah itu adalah dagingnya, otaknya, hatinya, itu yang bermasalah. Yang bermasalah dari bangsa ini. Jadi Indonesia itu seperti penyakit gatal. Iya. Digaruk akan hilang tapi akan gatal kembali karena yang bermasalah itu tadi darahnya, otaknya, hatinya begitu. Jadi saya mau menunjukkan bahwa tidak ada otak begitu.
Tidak berpikir ini bangsa ini. Tidak ada otaknya kan begitu. Kalau yang bermasalah dengan otaknya maka yang perlu dirubah adalah otak. Bukan gatal-gatal tadi. Ya bukan itu implikasinya. Itu bagian terkecil dari problem bangsanya. Yang rusak adalah hatinya. Makanya dia komplikasi, diobati jantungnya, sakit ginjalnya, diobati ginjalnya, sakit livernya, diobati livernya, kanker lagi dia. Ini kan Indonesia ini sudah komplikasi. Makanya HRS datang dengan diktum dan ada dengan jargon gitu kan. Revolusi akhlak. Karena revolusi mental nggak berhasil menyembuhkan komplikasi penyakit yang diderita oleh bangsa ini. Justru menambah masalah. Revolusi akhlak itu kan apa yang dibilang, apa yang dilakukan. Kan begitu. Iya. Maksudnya satunya kata dan perbuatan. Nah, itu yang dimaksud dengan revolusi akhlak. Nah, ada yang saya tangkap dari revolusi akhlak yang dibawa oleh Habib Rizik Syihab ini. Dari pernyataan-pernyataannya Pangdam sendiri, beliau mengatakan, saya nggak suka itu kata-katanya seperti itu, bahasa-bahasanya seperti itu. Itu gimana menangkapnya? Apakah itu merupakan sebuah problem atau itu hal pribadi? Makanya tadi di awal saya bilang, tidak punya dasar hukum. Pangdam masuk di dalam ruang-ruang yang kemudian ada pertarungan politik yang dilakukan oleh sipil. Tidak ada, karena pasca reformasi bergulir. Kalau kemarin sampai Pangdam kemudian mengancam, itu kan sudah bernada ancaman bahwa kalau perlu FPI itu dibubarkan. Loh, maksud saya ini sama halnya kita menarik mundur langkah yang sudah 20 tahun kita jalani. Karena salah satu buah dari reformasi adalah bahwa TNI itu harus tunduk kepada pemerintahan sipil. Nah, ini faktanya apa? Dia masuk ke dalam pergulatan dan percaturan politik. Nah, makanya ada juga analisis lainnya menyebutkan bahwa ada yang sengaja membuat TNI dan FPI ini chaos. Dan begitu. Ini berarti ada yang bermain di belakang kedua ini. Ada operasi intelijen berarti bahasanya. Itu tidak bisa dinafikan juga itu faktanya. Nah, makanya tadi saya bilang apa sebenarnya problem bangsa ini, sekalipun agak metafor, karena dia perlu diskursus panjang untuk menjelaskannya. Yang menjadi problem bangsa ini komplikasi. Sudah komplikasi dan yang bermasalah adalah hatinya, jantungnya, darahnya, tulangnya, itu yang bermasalah. Sehingga wajar kalau yang dihasilkan adalah undang-undang Omnibus Law, undang-undang rancangan undang-undang larangan minuman alkohol, RUU HIP, RUU Minerba. Itu artinya itu ngawur semua. Itu sedikit bagian dari persoalan bangsa ini. Artinya itu bagian dari penyakit yang sementara ini diderita. Iya, itu bagian. Jadi mau diobati jantungnya, sakit ginjalnya. Diobati ginjalnya, ternyata sakit otaknya. Diobati otaknya, ternyata paru-parunya lagi yang bermasalah. Ini komplikasi. Nah, kalau sudah komplikasi begini modelnya, kira-kira apa jalan yang ditempuh? Apakah memang harus revolusi seperti 98 lalu, seperti Soeharto lalu, atau kira-kira tindakan apa yang memang betul-betul cocok? Karena revolusi mental kita gagal, justru mental kita yang rusak dengan pembentukan undang-undang ngawur itu. Beberapa kali pembentukan penetapan tersangka atas penyebar hoax Omnibus Law, ternyata Omnibus Law-nya belum jadi. Ini kan semuanya ngawur. Nah, apakah perlu satu gerakan lagi, revolusi apa lagi gitu? Apakah harus revolusi yang berhadap-hadapan atau soalnya revolusi mental kita, justru mental kita bertambah bobrok gitu, gimana? Ya kan, kalau dia di mana-mana revolusi selalu memakan anak kandungnya kan gitu. Di mana-mana itu pasti. Dan kita tidak menginginkan bangsa ini bertumbuh ke hal itu. Nah, makanya saya melihat, saya tidak pro HRS dan juga tidak pro siapa-siapa. Tapi kita coba mengamati dari dua fakta yang sama. Karena memang ada ketidakberhasilan dalam menyelesaikan bahwa revolusi mental ini berjalan dengan mulus. Ternyata yang tumbuh adalah orang menjadi cacat mental kan begitu. Nah, sehingga HRS datang dengan antitesa dari revolusi mental, yaitu revolusi akhlak.
Kalau kita mencoba menafsirkan secara liar, revolusi akhlak itu adalah satunya kata dan perbuatan. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana seluruh stakeholder bangsa ini dari tingkatan yang paling tinggi sampai paling rendah itu menyelesaikan persoalan yang ada pada dirinya, bahwa mestinya dia satukan dulu hati dan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Yang dikatakan itu berbeda, kemudian yang dilakukan berbeda. Ini kan munafik ini sebenarnya. Ini kan ciri-ciri orang yang tidak punya akhlak. Ini kan begini. Masa kita mau dipimpin dengan orang-orang yang tidak punya akhlak, kan begitu? Padahal mereka datang dengan revolusi mental. Mental apa itu yang menyebutkan bahwa tidak apa-apa lain di mulut asalkan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan di mulut, tidak ada masalah. Apakah bukan itu hal yang sangat lumrah dalam dunia demokrasi, bahwa ternyata ada lensa kamera depan dan ada pembicaraan malam? Iya, itu lumrah dalam politik kan begitu. Tapi itu politik yang tidak mendidik. Itu masalahnya. Kalau orang bilang bahwa ada pembicaraan malam dan ada pembicaraan siang, pembicaraan malam itu belum tentu yang dibicarakan di malam hari. Itu politis memang sifatnya. Nah, sementara ada tradisi kita di Indonesia itu yang frame-frame tadi kan? Yang ada frame siang dan ada frame malam. Nah, apa kaitannya dengan hadirnya HRS? HRS ini ulama. Nah, tentunya ada nilai-nilai yang kemudian ia coba tuangkan ke dalam cara-cara kita bernegara. Nah, kalau siang bicara lain, malam bicara lain, itu dalam terminologi agama itu disebut apa? Dalam nilai agama itu disebut apa? Apakah kita menginginkan bangsa ini bertumbuh ke hal itu? Sementara konstitusi menjelaskan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya memang moralitas publik, moralitas bangsa ini yang kemudian harusnya diwakilkan oleh penguasa turun drastis. Iya, makanya saya bilang tadi, kalau dia melakukan pembungkaman terhadap orang yang melakukan kritik terhadap dirinya, tentunya secara otomatis dia punya surplus moral, dia punya surplus naral. Nah, bagaimanapun kuatnya kau coba untuk membungkam pengkritikmu, kau tahan kampus kan begitu. Mahasiswa takut dengan rektor karena mahasiswa sering melakukan diskusi, aktivitas berpikir yang filosofis karena rektor ternyata bawaannya presiden. Seberapa kuat pun kau coba untuk menahan orang untuk melakukan kritik terhadap dirimu, kritik itu akan cari gorong-gorong baru. Dia akan cari gorong-gorong baru untuk teraktual. Artinya memang suara ini sudah meluber. Iya, tidak akan bisa. Karena keniscayaan dalam berdemokrasi adalah kemerdekaan berpikir. Dan orang harus merdeka dalam berpikir. Bagaimana mungkin Anda bisa membungkam orang melakukan kritik terhadap... Kita sudah memilih demokrasi. Ataukah memang kita setengah-setengah demokrasi? Setengah demokrasi, setengah otoriter gitu. Iya. Ataukah demokrasi otoritarian? Atau jangan sampai demokrasi hanya di mulut. Pakaiannya saja demokrasi, tapi ternyata isinya oligarki, ternyata isinya otoriter, totalitarianisme kan begitu. Jangan sampai begitu di bangsa ini. Makanya saya bilang bangsa ini sakit dia. Hanya saja tidak pernah disadari bahwa dia ternyata sakit. Nah, itu lucu itu. Unik, ajaib. Nah, ada sebuah ketakutan. Saya membaca beberapa artikel, ada sebuah ketakutan bahwa dengan hadirnya Habib Rizik Syihab di Indonesia dan begitu banyak masyarakat atau begitu banyak rakyat yang menjemputnya, dan itu disimbolkan dengan simbol-simbol Islam. Nah, ada ketakutan bahwasanya jangan sampai ada timbul kekuasaan baru dalam negara ini, atau timbul nanti ada gimana ya? Ada gerakan Islam yang memang ingin menguasai bangsa. Itu bagaimana melihatnya? Kan gini, sama dengan isu komunisme. Dulu menjelang September pasti isu komunisme akan dihembuskan kembali. Itu pasti isu komunisme, sekalipun isu komunisme itu sudah menjadi dagangan yang tidak laku, sekalipun dipajang di pasar, di bagian depan di pasar Loak, itu sudah menjadi dagangan yang tidak laku, karena ini dagangan politik yang tidak pernah laku itu komunisme. Sama dengan dagangan ini. Orang ketika HRS bicara tentang mengkritik kekuasaan selalu dianggap
selalu dilekatkan dengan identitas yang melekat pada dirinya bahwa dia Islam. Kalau dia mengkritik berarti ada cita-cita upaya untuk mendirikan daulah Islamiyah terhadap bangsa ini. Dan begitu kalau pengkritik itu datang dari kelompok Hizbut Tahrir, maka itu akan langsung disudutkan bahwa ini akan satu hal yang menjadi bukti dan fakta, dan kita tidak perlu cerita lain lagi. Iyut itu beragama non-Islam. Dia datang di Petamburan dan dia menyampaikan bahwa saya sepakat dengan apa yang Anda lakukan, Pak Habib Rizik. Karena ternyata kita sejalan, saya suka dengan suara Anda yang lantang mengkritik kekuasaan, karena engkau adalah simbol perlawanan yang hadir di Indonesia saat ini setelah 3,5 tahun melakukan kontemplasi di Saudi. Iyut itu orang non-Islam. Melakukan konsolidasi, hadir di Petamburan bersama Habib Rizik, Veronica Kuman, yang YLBHI yang tidak pulang-pulang di Australia. Itu kan orang-orang yang kemudian beriringan dan sama bercakap-cakap dengan Habib Rizik. Jadi persoalan sekarang ini adalah bukan persoalan identitas, apakah daulah Islamiyah akan dikembalikan setelah Habib Rizik melakukan kritik kepada. Ini kan identitas politik yang sangat primordial itu kan, karena melekatkan sesuatu yang inheren dengan orangnya. Yang kedua, tradisi Indonesia kita ini kan sudah berjalan lama antara ulama dan umara. Itu sudah berjalan lama dan bukan baru sekarang. Itu sudah dari dulu. Sebelum negara ini sebelum ada. Bahwa umara, pemimpin dan ulama itu bergandengan tangan kan begitu. Mereka yang beriringan. Saya kira bahkan sampai sekarang, karena dengan hadirnya Ma'ruf Amin hampir dilupakan ini. Iya. Ini adalah seorang tokoh ulama yang memang dianggap bisa memperbaiki moralitas bangsa. Ya kan ngaco juga jadinya kalau orang menyebutkan Muhairis itu akan mencita-citakan daulah Islamiyah kan begitu. Itu kan ngaco juga. Nah kan kemarin dia melakukan demonstrasi di menolak kiri kanan itu kan banyak juga dari NTT itu kan? Ya, dari daerah-daerah timur Indonesia. Saya bilang ini ngaco ini yang dari NTT ini. Saya ada melihat cuplikan video itu, masyarakat NTT di Jakarta menolak kegiatan-kegiatan Habib Rizik dan sebagainya. Nah, ada satu poin yang saya catat adalah yang saya dengar begini. Hei, Pancasila itu lahir di negeri kami. Negeri kami itu lahir 5 butir Pancasila. Nah, gimana melihat? Sedangkan di sisi lain kita tahu dan kita baca sejarah bahwa Pancasila itu dibentuk oleh ulama dan butir-butirnya itu juga dipersembahkan oleh ulama dan bahasa-bahasanya bahasa-bahasa Islamis. Ini kan salah satu masalah juga sebenarnya. Iya. Masalah satu juga di bangsa ini. Dia mengatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar bernegara, tapi dia melarang orang untuk melakukan aktivitas berpikir. Dia melarang Habib Rizik melakukan konsolidasi. Bukankah itu keniscayaan dalam demokrasi? Kenapa Anda tidak sepakat? Atau jangan, makanya saya bilang, kenapa warga NTT menolak itu? Apakah mereka tidak paham demokrasi? Lalu hanya Anda saja yang boleh berteriak? Atau kan tidak paham Pancasila? Itu makanya saya Karena bilang. musyawarah mufakat kan Pancasila itu. Mereka mengatakan bahwa Pancasila lahir di negeri kami, lahir di tanah kami. Loh, apa saripati Pancasila? Maksudnya saripatinya Pancasila adalah, ya kita sekalipun berbeda kita tetap satu, kan begitu. Terus kenapa kau tidak menginginkan Habib Rizik melakukan aktivitas berpikir? Nah ini yang saya maksud tadi. Yang bermasalah sebenarnya bukan sesuatu yang dari luar, tapi dirinya yang bermasalah. Nah yang kedua, lo kenapa lo urusi Habib Rizik? Anda pernah berteriak tentang Victor Laskodet yang menggusur dan menindas masyarakat adat di TTS? Anda pernah melakukan hal yang sama? Kalau begitu, enggak ya kan? Enggak pernah. Ya karena memang Anda terusik dengan kehadiran HRS, dengan identitas ulama yang dimiliki, karena yang lahir dari struktur epistemik Anda adalah jangan sampai daulah Islamiyah akan hadir. Loh, ini kan ngawur. Katanya demokrasi, tapi kenapa ada pembatasan tentang aktivitas orang berpikir? Bukankah undang-undang telah mengatur bahwa undang-undang berapa itu? Setiap orang itu berhak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini kan undang-undang yang meniscayakan orang melakukan aktivitas. Artinya yang dilakukan oleh HRS ini adalah aktivitas-aktivitas berpikir yang itu secara demokrasi sah-sah saja. Tidak ada masalah. Atau kita rubah aja demokrasi kalau begitu.
Nggak usah pakai demokrasi kan? Iya, iya. Kalau Anda ada orang satu entitas yang melarang orang melakukan aktivitas berpikir baik di kampus, di luar, informal dan non formal, yang melakukan pembungkaman terhadap orang, ya rubah aja demokrasi, susah begitu. Rubah jadi apa? Ya terserah penguasa aja, rubah aja kan. Atau begini, atau ini memang lahir dari ideologi Pancasila. Ketika Pancasila telah menjadi ideologi, artinya ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Itu apakah lahir dari itu? Saya kira hanya orang ngawur aja yang mengatakan Habib Rizik itu tidak paham Pancasila. Disertasi S3-nya adalah Pancasila. Kalau dia tidak paham Pancasila, mengapa dia memilih sudut pandang Pancasila? Mengapa dia memilih sudut pandang Pancasila? Artinya dia adalah orang yang paham betul tentang Pancasila. Lalu apa dasarmu mengatakan bahwa dia berkritik kekuasaan? Itu karena dia mencita-citakan daulah Islamiyah. Anda salah. Disertasi S3-nya adalah mengambil sudut pandang Pancasila. Artinya dia memahami betul setiap inti dan saripati Pancasila. Dan saya bisa pastikan, atau saya bisa sewa apa kita bisa berjudi siapa yang bisa mengalahkan Habib Rizik berdebat Pancasila tanpa harus membuat hashtag saya Pancasila kan begitu. Artinya lebih paham secara total dan substantif. Iya, karena dia punya disertasi. Dan itu sudah diakui secara ilmiah kan begitu. Itu variabelnya. Nah, saya juga pernah mendengar seorang tokoh bangsa juga, saya lupa, tapi memang dia aktivitasnya hari-harinya adalah seorang seniman. Nah, ini dia menyebutkan, saya pernah diundang ke rumah Habib Rizik dan saya melihat ternyata buku-bukunya banyak tentang Soekarno. Buku-buku Soekarno banyak sekali, bahkan pemikiran-pemikirannya. Nah, dalam ungkapannya dia menilai bahwa Habib Rizik itu Soekarnois. Nah, apalagi tentang Pancasila karena disertasi juga Pancasila. Dia juga menyebutkan dalam pembicaraannya yang saya lihat dari cuplikan video itu. Artinya dia mau memberikan keterangan bahwa memang Habib Rizik itu benar-benar mengamalkan Pancasila. Ya. Nah, tapi menjadi persoalan sekarang, Pancasila ini kan sudah menjadi diskursus panjang saat pembentukannya hingga saat ini. Ada yang menilai Pancasila itu dari sudut pandang agama, ada yang menilai Pancasila itu dari sudut pandang ideologinya, sehingga kadang justru ini menjadi masalah karena penerjemahan Pancasila yang hingga saat ini belum selesai. Nah, itu gimana? Apakah memang kita harus duduk bersama untuk menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa itu harus seperti ini, kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus ini batasannya. Apakah kita perlu membatasi hal itu sehingga dalam penentuannya kita tidak umum lagi dalam menyelesaikan problem-problem bangsa ini? Ya, kalau saya secara pribadi sebenarnya melihat itu sudah selesai. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ya terserah, di situ ketuhanan yang Maha Esa dimaksudkan kepada siapa. Nah, yang pastinya ada artinya itu sistem nilai dia di situ. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu artinya sistem nilai. Silakan Anda keluarkan saja dari semua sumber-sumber nilai itu. Dari sumber nilai Islam, dari sumber nilai Nasrani. Berapa agama yang kemudian disahkan dalam negara ini. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana output dari Pancasila. Apa yang kita dapatkan setelah kita dekat dengan Pancasila? Ah, itu. Apa yang kita dapatkan setelah kita mengikrarkan bahwa ternyata Indonesia ini menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai pijakan utama. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang bahwa yang bermasalah di Indonesia itu adalah hati pikiran yang bermasalah, bahkan sudah menjadi komplikasi. Karena mereka setelah dekat dengan Pancasila, bahkan menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar, toh faktanya tidak pernah ada Tuhan pada saat pembangunan infrastruktur jalan. Toh faktanya tidak pernah ada Tuhan di situ, tidak pernah ada sistem nilai saat mereka mau mengetuk Omnibus Law. Tidak ada Tuhan. Andaikan ada Tuhan, mereka tidak pernah melakukan korupsi, nepotisme, kolusi. Makanya saya bilang yang bermasalah di Indonesia adalah hatinya dan pikirannya. Mana ketuhanan yang Maha Esa saat Anda menganggarkan atau menentukan paripurna di DPR? Di mana ada Tuhan di situ? Di mana sistem nilai yang tertuang dalam Pancasila? Terserah Anda agama apa, silakan gunakan sistem nilai itu. Di mana? Tuhan tidak pernah menginginkan rakyatnya orang melakukan tindakan-tindakan yang justru menginjak-injak harkat dan martabat orang lain, kan begitu. Ya, makanya saya bilang pembicaraan soal Pancasila, saya kira itu lebih kepada output. Lebih pada
actionnya. Iya. Apa outputnya setelah Anda dekat dengan Pancasila? Iya. Iya enggak, faktanya tidak ada. Makanya saya bilang orang Indonesia ini banyak tidak bertuhan. Banyak yang justru banyak tidak Pancasilais. Iya, banyak yang justru tidak Pancasilais karena Tapi mengatakan saya Pancasila. ini kan ngaco. NKRI harga mati. Ini kan ngaco. Saya kira itu menurut saya. Jadi poinnya seperti itu. Nah, saya melihat juga ada satu hal yang memang justru juga menjadi masalah adalah ketika Pancasila ini diterjemahkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, katakanlah saja sekarang yang kita lihat nyata-nyata, kalau kita mau jujur-jujuran, memang problem saat pembangunan bangsa ini hingga hari ini sebenarnya masih berjalan. Ada kelompok-kelompok, ada kelompok kiri, ada kelompok kanan dan sebagainya. Ada kelompok Islam dan ada kelompok non-Islam. Nah, ini yang sebenarnya menjadi masalah. Nah, jika kita melihat secara umum, yang bergerak sekarang ini yang ngaku lebih Pancasila dan lebih demokratis, juga ini diakui oleh kelompok-kelompok itu. Misal dari kelompok Islam mengatakan begini, kami yang lebih Pancasilais karena kami yang betul-betul lebih sesuai dengan apa yang diejawantahkan oleh butir-butir Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa dari kami, dalam Quran ada kemanusiaan yang adil dan beradab, justru keadilan itu bahasa adil sendiri dari bahasa Al-Quran. Dan beberapa butir-butir dalam Pancasila itu. Begitu juga dengan kelompok, katakan kelompok non-Islam misalnya. Dari NTT sendiri mengatakan Pancasila itu 5 butirnya lahir dari kami. Pancasila itu saripatinya dari kami. Yang kedua, dan nilai-nilai itu nilai-nilai dari kami. Yang kedua juga, bahkan ini menyasar pada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi. Justru saya melihatnya ada beberapa organisasi ini yang kemudian saling mengklaim. Begitu juga dengan gerakan-gerakan Islam dan gerakan-gerakan non-Islam. Kalau itu tadi pandangan Islam. Nah, di pandangan di luar Islam mengatakan Pancasila itu jangan diterjemahkan hanya Islam saja. Nah, kami juga ada dan kami juga berkecimpung dalam pembangunan bangsa ini. Jangan lupakan kami. Nah, saya kira itu juga menjadi masalah karena Pancasila ini kemudian diklaim oleh kelompok-kelompok ini. Itu kalau kita mengamati fenomena ini memang terjadi di awal saat pembangunan bangsa. Nah, terus sampai hari ini, detik ini, itu masih ada. Dari PDI Perjuangan sendiri misalnya, sampai pada problem kemarin soal Undang-Undang HIP, RUU haluan ideologi Pancasila. Nah, itu juga menjadi problem karena menafsirkan Pancasila sesuai dengan apa yang kemudian menjadi dasar mereka. Sampai mengatakan Trisila, Ekasila, dan sebagainya. Nah, kemudian Pancasila kita sudah sama-sama sepakat bahwa Pancasila ini sudah selesai. Tapi di sisi lain kita masih banyak diskursus tentang itu. Itu bagaimana melihatnya dan kira-kira problem itu kapan selesainya? Ya, makanya tadi kan saya bilang kalau kita menarik beberapa hal di Pancasila itu secara teologis, pasti kita akan bertengkar. Secara teologis iya, ya? kalau kita menariknya secara teologis kan begitu. Tapi coba kita lihatnya secara antropologi atau sosiologis. Bagaimana pengamalan dari setiap poin di Pancasila itu secara sosiologis. Nah, kalau kita tarik secara teologis, memang kita ada gap. Itu banyak menganga sekali jurang pemisahnya kalau kita menariknya ke wilayah yang teologis. Makanya saya katakan bahwa pada poin-poin di Pancasila itu lebih kepada nilainya, bukan kepada apanya, nilainya. Kepada nilai. Nilainya, apa yang terkandung di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa gitu. Apa sebenarnya inti yang terkandung di dalam poin itu? Walaupun kita tidak bisa nafikan juga bahwa secara teologis juga masuk. Iya, maksudnya memang itu hal yang teologis karena dia sistem nilai. Sistem nilai. Nah, sistem nilai itu harus diderivasi, diturun. Dia harus menurun dia. Dia harus menurun di wilayah yang sifatnya sosiologis. Nah, makanya saya bilang dia adalah nilai. Kalau dia nilai, tentunya dia berangkat dari hal yang transenden, gitu. Maksudnya dia datang dari sistem nilai yang umum, yang orang paham. Nah, kalau di situ dimaksud taruhlah ketuhanan yang Maha Esa, ya kan tidak mungkin kita tarik, oh ini Tuhan, ini Tuhannya ini Tuhannya ini, kan tidak mungkin. Betul. Nah, itu maksudnya tadi saya bilang bahwa kalau dia dibicarakan di ruang yang teologis itu privat, itu personal. Nah, sekarang kita bagaimana caranya menguniversalkan ini Pancasila, menjadikan ketuhanan yang Maha Esa itu untuk berlaku universal. Nah, makanya saya bilang apa outputnya setelah engkau dekat dengan itu? Nah, yang dibawa oleh Soekarno adalah demokrasi Pancasila.
kemudian kita juga bisa menilai demokrasi itu kan kalau kita pelajari secara komprehensif, ujungnya demokrasi adalah soal mayor dan minor. Siapa yang mayor dia yang berkuasa. Nah, sedangkan Pancasila tidak menginginkan itu, bahwa ternyata di dalam Pancasila ada musyawarah mufakat, ada keadilan, ada persatuan. ada persatuan. Nah, bagaimana ceritanya demokrasi Pancasila? Makanya demokrasi kita adalah demokrasi yang konstitusional. Bukan demokrasi full maksudnya apa? Full demokrasi. Karena kalau kita full demokrasi, saya kasih contoh saja yang disampaikan Socrates itu, bagaimana argumentasi tentang demokrasi itu. Kita naik kapal, kemudian tiba-tiba nakodanya mati. Karena kita demokrasi, tukang sapu-sapu di atas kapal boleh dong jadi nakoda. Tukang masak di kapal boleh jadi nakoda. Sekalipun dia tidak memiliki latar belakang menakodai kapal, sekalipun dia tidak memiliki punya kapabilitas, kemampuan, pengetahuan soal menakodai kapal, dia boleh dong jadi nakoda. Karena kita demokrasi kan? Bukankah begitu terminologi demokrasi kan begitu? Makanya inilah dasarnya sehingga kenapa Aristoteles bilang muara dan muaranya demokrasi itu pasti anarki. Karena orang cerita mana mayor dan mana minor. Orang akan cerita saya pribumi dan kau non pribumi. Saya karena itu demokratis. Dan itu demokrasi. Tapi kemudian Soekarno menyaring itu dengan Pancasila. Makanya Soekarno menyaringnya dengan Pancasila turun sebagai dasar konstitusi. Makanya demokrasi kita ada demokrasi konstitusi. Nilai-nilai primordialitas itu tidak bisa lagi kita pakai, karena kalau kita pakai nilai primordialitas itu juga sah juga dalam demokrasi. Iya benar. Sah juga dalam demokrasi. Jadi kalau ada simbol-simbol di dalam bangsa dalam negeri ini sah-sah saja. Iya, tidak ada masalah. Karena demokrasi menghendaki demikian. Demokrasi menghendaki demikian, makanya tentunya demokrasi itu perlu diatur di konstitusi. Harus ada aturan mainnya agar tidak keluar, tidak liar dia. Kalau dia liar, ya setiap orang berhak dong. Saya boleh maki-maki orang dong. Iya. Kan begitu kan? Keniscayaan dalam dunia demokrasi. Itu demokrasi kan. Tapi kan kita harus bedakan mana ruang personal, mana ruang publik. Iya benar. Mana ruang personal dan mana ruang publik, mana yang kemudian dilarang secara konstitusi dan mana yang tidak. Kan begitu. Saya kira demikian begitu maksud saya. Iya, jadi alhamdulillah sampai di ujung diskusi kita pada kesempatan hari ini. Mungkin tambah lagi 2-3 menit untuk closing statement terkait pembahasan kita pada kesempatan hari ini soal Habib Rizik Syihab dan problem bangsa. Begitu juga dengan problem bangsa kita hari ini, apakah adanya arogansi istana ataukah karena memang ketakutan yang berlebihan terhadap gerakan-gerakan yang dinilai ingin menghancurkan tatanan bangsa kita. Mungkin seperti itu. Kekuasaan yang anti kritik itu sesungguhnya kekuasaan yang tidak punya nalar. Nah, kekuasaan yang tidak punya nalar adalah tidak mungkin begitu, adalah mustahil jika dia membungkam pikiran kritis. Karena tujuan dari demokrasi itu meniscayakan kemerdekaan berpikir, tujuannya agar ada elemen-elemen kritis yang lahir dari masyarakat. Nah, hadirnya Habib Rizik sebagai simbol oposisi itu baik dalam demokrasi untuk menjadi penyaring penyelenggaraan negara yang semrawut begitu. Saya kira hadirnya Habib Rizik sebagai simbol oposisi untuk melakukan saringan, mengkritik, mencintai, apalagi dan lain sebagainya yang kita mungkin pakai dalam terma-terma ada istilah-istilah yang lebih pas, yang pantas untuk menyandangkan hadirnya, yang pastinya menurut beberapa banyak kalangan bahkan para ahli guru besar menyampaikan Habib Rizik adalah simbol oposisi di tengah situasi dan pergolakan politik di Indonesia yang sudah berupaya diseragamkan begitu. Ada upaya menyeragamkan seluruh cara pandang, karena kalau cara pandang yang tidak keluar dari rahim istana maka itu cara pandang yang keliru, cara pandang yang bertolak belakang dengan cita-cita bangsa, bertolak belakang dengan kebinekaan yang telah dibangun oleh para leluhur.
Kalau seluruh cara pandang, cara berpikir, dan aktivitas apapun yang tidak lahir dari rahim istana, maka itu pantas untuk dibubarkan, diboikot, bahkan dilarang mungkin untuk hidup begitu, kalau dia tidak lahir. Nah sementara hadirnya ARS sebagai simbol untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang seperti itu, orang-orang yang membungkam aktivitas berpikir, sehingga banyak dari kelompok-kelompok yang juga bukan saja dari Islam yang hadir dalam konsolidasi Petamburan, kan begitu. Iya, saya kira sudah sejauh diskusi tadi kita sudah paham apa yang disampaikan, dan closing statementnya juga kita sudah mendengarnya. Kembali semuanya pada masyarakat, kepada rakyat Indonesia yang menilai hal ini. Nah tentunya kita sama-sama berharap bahwa bangsa ini problemnya cepat selesai. Dengan selesainya pandemi, kita juga berharap pandemi ini cepat selesai, dan dengan selesainya pandemi ini semua persoalan bangsa juga kita semoga terselesaikan. Nah untuk itu ya mungkin banyak berdoa saja soal problem-problem ini. Kalau kita sebagai orang yang memiliki Tuhan, juga kita harus melakukan hal-hal yang memang mendukung aktivitas berpikir untuk bagaimana caranya menyelesaikan problem-problem bangsa, mulai dari orang biasa sampai orang-orang yang luar biasa, mulai dari orang yang berpikir sampai dari orang gila, karena orang gila juga diikut sertakan dalam pemilihan menentukan seorang pemimpin. Oleh karena itu semoga kita sama-sama berharap problem kita ini cepat selesai. Demikian dari saya, Syakban Sartono Abdul Aleki sebagai pimpinan redaksi Media Bidik News dan pengamat politik Rais Syukur Timung, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.